Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Alivia Sativa Turmono dari Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 20201040007. Pada kali ini, saya akan mengulas tentang tugas mata kuliah kajian psikolinguistik dan juga psikolinguistik dan pembelajaran bahasa. Apa yang dimaksud dengan psikolinguistik? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi 5, psikolinguistik berarti ilmu tentang hubungan antara bahasa, perilaku, dan akal budi manusia. Psikolinguistik merupakan suatu disiplin ilmu bagaimana seseorang dapat menghasilkan atau memproses bahasa secara ekspresif dan bagaimana seseorang dapat memahami bahasa secara reseptif. Menurut para ahli, ada dari Aichen berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang bahasa dan minda. Kemudian, ada menurut Harley yang berpendapat bahwa psikolinguistik adalah studi tentang proses mental-mental dalam pemakaian bahasa. Robert Lado juga berpendapat tentang psikolinguistik yang merupakan pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik. Serta ada Edmund Beck yang juga menyampaikan bahwa psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca atau pemakai suatu bahasa membentuk atau membangun atau mengerti kalimat-kalimat. Pembelajaran pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut KBBI versi 5, pembelajaran merupakan proses, cara, atau perbuatan menjadikan belajar. Sedangkan bahasa dalam KBBI 5 berarti sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri secara sederhana. Bahasa dapat pula diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam pikiran maupun hati. Namun, secara lebih jelasnya, bahasa adalah alat komunikasi atau alat untuk berinteraksi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Ranah psikologi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif yang berpusat di otak merupakan ranah yang terpenting. Ranah ini merupakan sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan lainnya, yaitu ranah efektif atau rasa dan ranah psikomotor atau karsa. Yang kedua, ada ranah afektif. Ranah afektif merupakan ranah psikologi yang meliputi seluruh fenomena perasaan seperti ada cinta, sedih, senang,
benci, serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Ketiga, ada ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini adalah ranah psikologi yang dalam segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah diamati baik kuantitas maupun kualitasnya karena sifatnya yang terbuka. Selanjutnya, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa ini sangat bersifat penting. Sebab tujuan pembelajaran bahasa yaitu siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam berbahasa lisan ataupun berbahasa tulis. Agar siswa dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar, diperlukan pengetahuan akan kaidah-kaidah bahasa. Kaidah-kaidah bahasa dipelajari dalam linguistik. Untuk dapat menggunakan bahasa secara lancar dan komunikatif, siswa tidak hanya cukup memahami kaidah bahasa, tetapi diperlukan kesiapan kognitif, yaitu penguasaan kaidah bahasa dan materi yang akan disampaikan. Juga ada afektif tentang keyakinan, percaya diri, tenang, mampu mengeliminasi rasa cemas, ragu-ragu, was-was, dan sebagainya. Serta psikomotor, yaitu lafal yang fasih, keterampilan memilih kata, frasa, klausa, dan juga kalimat. Contoh berbahasa tulis yang kurang tepat. Yang membawa HP harap dimatikan. Kemudian ada contoh yang kedua, yang membawa sandal harap dimasukkan ke dalam rak. Kedua kalimat tersebut sekilas bagi kebanyakan orang memang benar ataupun betul seperti itu. Tetapi sebagai orang yang mengerti atau mengetahui terkait dengan bahasa, apakah kalimat itu sudah benar adanya? Yang membawa HP harap dimatikan. Siapa yang dimatikan? Orang yang membawa HP, karena kalimatnya yang membawa HP harap dimatikan. Padahal maksud si penulis adalah HP yang kita bawa harap dimatikan, bukan yang membawa HP harap dimatikan. Kemudian, begitu juga pada contoh kalimat yang kedua, yang membawa sandal harap dimasukkan ke dalam rak. Padahal, maksudnya, sandal yang kita gunakan itu dimasukkan ke dalam rak, bukan yang membawa sandal yang dimasukkan ke dalam rak. Seperti itu sekiranya terkait dengan psikolinguistik dan pembelajaran bahasa. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.